Oke, terima kasih Kak Mel sudah hadir Iya. pada pagi hari ini di ruang virtual. Hari ini Kak Mel sudah bersedia untuk sharing kepada adik-adik mahasiswa ya, terkait dengan pengalamannya melanjutkan dan menyelesaikan studinya, studi doktoral ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Mel sudah bersedia di tengah segala kesibukannya ya. Nanti kita dengarkan apa saja kesibukan Kak Mel ini. Tapi saya yakin pasti banyak sekali ya yang dikerjakan di sela-sela tugas utamanya nanti sebagai dosen ya. Eh, jadi Kak Mel, ini video ini dibuat untuk menginspirasi para mahasiswa ya dalam berbagai tingkatan S1, S2, S3. Mungkin ada yang bingung bagaimana menyelesaikan tugas akhirnya atau juga merasa sudah hampir putus asa nih untuk menyelesaikan studi. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita pada hari ini mereka bisa punya motivasi lagi dan punya alternatif untuk jalan keluar gimana supaya mereka bisa mencapai cita-citanya gitu ya Kak Mel ya. Baik, Kak Mel tetap cantik seperti yang saya kenal ya. Karena kebetulan saya satu alma mater nih dengan Kak Mel, nanti Kak Mel bisa cerita sendiri ya nanti di mana sekolahnya dan eh, prodinya ya yang diambil. Tapi sebelumnya mungkin Kak Mel bisa cerita dulu nih tentang latar belakang, sedikit tentang latar belakang identitas, kegiatan, aktivitasnya gitu. Silakan Kak Mel. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahmi. Saya nyapanya Mbak Rahmi aja ya, karena sehari-hari saya biasanya menyapa dengan Mbak Rahmi ya. Terima kasih pertama-tama Mbak Rahmi sudah mempercayakan kepada saya. Tadi saya dengar ini adalah eh, yang menginspirasi begitu ya, supaya menginspirasi rasanya aduh bagaimana begitu ya, tapi mudah-mudahan kita nanti sharing-sharing aja terkait dengan pengalaman saya dalam menjalankan studi begitu ya. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman mahasiswa semuanya, selamat pagi semuanya, selamat siang juga, selamat malam begitu ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat gitu. Nah, tadi Mbak Rami sudah memperkenalkan, nama saya Melani gitu ya. Kemudian tadi sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Saya itu sudah bekerja sebagai dosen itu kira-kira sudah dari tahun 2006 gitu ya, dari 2006 sampai sekarang. Jadi kira-kira udah berapa lama tuh Mbak? Udah 14 tahun ya? Ya. Nggak kerasa ya, ya. Nah, selama bekerja sebagai dosen, untuk saat ini saya dipercayakan menjadi Kaprodi ya, Kepala Program Studi Magister Psikologi Sains. Jadi kalau di Maranatha tuh ada 3 prodi, ada prodi S1, ada prodi Magister Profesi. Nah, saya di Magister Psikologi Sains gitu. Gitu kira-kira Mbak Rahmi kegiatan saya, dan kemudian pastinya saya juga ibu dari 1 anak ya, jadi ibu rumah tangga juga begitu ya. Jadi di kesibukan saya itu ya itu mengurus rumah, mengurus prodi, mengurus mahasiswa. Begitu kira-kira Mbak Rahmi. Wow, luar biasa ya. Jadi ini harus berbagi antara tugas utama menjadi dosen melakukan tridharma, tapi juga ada tugas tambahan dengan jabatan di institusi tempat bekerja ya, di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya, Kak Mel ya. Tapi juga yang terpenting adalah mengurus keluarga nih. Suami ada anak. Anaknya berapa nih Kak Mel? Anak anak saya 1 Mbak, anak saya Oh, 1 kelas oke. 8 ya. Oke, sudah 8 tuh berarti remaja ya? Sudah remaja ya? Ya, ya, Oke, ya. lagi lucu-lucunya ya lagi. Iya, jadi memang udah terbayang oleh kita ya bagaimana padatnya kesibukan, apalagi sebagai pimpinan sebuah prodi ini tentu luar biasa nih kesibukannya ya. Bagaimana mengatur proses tridharma pendidikan itu bisa berjalan dengan baik gitu dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Nah, kemudian kita pindah nih kepada pengalaman Kak Mel dalam melanjutkan studi. Nah, mungkin salah satu alasannya tentu saja karena tadi sudah disampaikan tugas utamanya Kak Mel adalah sebagai dosen, yang salah satu
apa namanya, kebutuhan untuk bisa mengembangkan karir dan mencapai kompetensi yang dipersyaratkan adalah melanjutkan studi. Tapi mungkin kita bisa dengarkan nanti dari Kak Mel, mungkin ada alasan-alasan lain selain itu, mungkin alasan personal, emosional dan lain-lain ya. Pada saat itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah dan kenapa ke sana melanjutkan sekolahnya gitu dan kenapa pada saat itu memutuskan untuk masuk ke sana. Silakan Kak Mel. Iya. Jadi eh, Mbak Rahmi ini ya, saya tuh melanjutkan sekolah terutama di S3 begitu ya di tahun 2018. Jadi saya mulai mendaftar itu di tahun 2018. Sebenarnya kalau dilihat dari ini ya dari harapan dari fakultas tadinya tuh saya tuh udah didorong-dorongnya itu udah dari tahun 2015 sekitar tahun 2015 gitu. Nah, tetapi memang pada saat itu karena alasan mungkin banyak alasan ya Mbak Rahmi ya terutama terkait namanya juga kita ibu-ibu nih ya waktu itu saya masih anak masih kecil begitu ya jadi saya merasa secara pribadi belum siap untuk sekolah karena menurut saya untuk sekolah itu yang pertama adalah kesiapan pribadi terutama untuk S3 karena S3 itu butuh betul-betul ada kita memang mantap gitu ya untuk memutuskan bahwa kita harus sekolah itu dan kemudian secara finansial juga kita harus punya kesiapan kalau untuk S3 itu gitu ya. Karena kan kalau mungkin dari S1 gitu ya, S2 masih bisa dengan orang tua, tapi kalau S3 itu betul-betul kita selain ada pos-pos untuk rumah tangga begitu ya. Jadi kesiapan secara finansial juga perlu dipertimbangkan pada saat kalau untuk saya pribadi untuk saya melanjutkan ke S3. Nah, pada saat itu saya memilih Unpad karena pertama memang saya alumni Unpad S2-nya. Jadi saya waktu itu saya lulus dari Unpad S2 profesi itu tahun 2005. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi jedanya 13 tahun gitu baru sekolah lagi S3 gitu. Nah, itu alasan-alasan emosional saya, alasan-alasan pribadi saya. Tapi yang paling utama sebenarnya saya pengen banget mengembangkan diri ya sebagai dosen tuh saya merasa kok saya begini-begini terus gitu. Sebenarnya ada kerinduan untuk bisa dari dulu sebenarnya kerinduan untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menambah ilmu gitu ya. Tapi itu tadi yang saya pertimbangkan adalah tadi ya keluarga, kemudian finansial. Nah, kemudian ketika saya memilih Unpad, tadi alasannya kenapa? Karena tadi saya merasa oh Unpad itu universitas yang bagus, gitu ya. Saya juga lulusan Unpad, gitu ya. Kemudian saya sudah kenal dosen-dosennya, gitu ya. Kemudian si suasana belajarnya saya kenal dan kemudian alasan penting lainnya karena saya sudah berkeluarga ya kebetulan. Nah, jadi saya merasa kayaknya untuk orang seperti saya gitu ya, saya akan lebih aman kalau saya selalu bersama anak saya gitu ya. Jadi kalau memang ada sih pilihan mungkin ke Jakarta gitu ya. Jadi saya setidaknya walaupun saya sibuk di kampus, perkiraan saya gitu ya, perkiraan saya kalau saya sibuk di kampus, tetapi setidaknya saya malam bisa ketemu anak saya gitu ya. Jadi itu pertimbangan saya kenapa saya masuk Unpad. Nah, waktu itu ketika saya mendaftar sebenarnya juga nggak terlalu mulus banget gitu loh Mbak, karena waktu itu mulai dari mempersiapkan administrasi begitu ya, itu tuh kan sebenarnya butuh effort untuk orang-orang seperti kita ya Mbak ya, yang sudah lama tidak berhubungan dengan ya sekolah begitu ya. Jadi saya tuh berpikir gitu ya memang betul-betul kalau memang bukan niat begitu ya untuk memulainya sekalipun karena pemulainya sekalipun nggak mudah karena untuk S3 itu kan perlu yang namanya letter of acceptance LOA ya Mbak ya letter of acceptance dari promotor begitu ya jadi kita harus juga menulis proposal begitu ya jadi kan sebelum masuk tuh kita harus mempersiapkan diri dengan banyak hal begitu ya nggak kayak kita waktu sekolah S1 atau S2 yang apa namanya yang ya udah kita
kita hanya administrasi, tapi ini kita harus sudah mempersiapkan terlebih dahulu apa yang mau kita tekuni, yang kita dalami. Nah, karena saya itu orangnya, kalau ini ya Mbak ya, insecure kalau kata psikologinya gitu ya. Jadi saya tuh ngerasa, aduh aku tuh udah lama banget gak sekolah, ya jadi dosen sih iya gitu ya. Tapi kan kalau jadi dosen juga kan itu lagi gitu ya ilmunya gitu. Nah jadi ketika itu saya mencoba untuk mencari apa sih sebenarnya, mencari tahu dari diri saya sebenarnya apa sih yang mau saya nanti tekuni gitu ya di eh, penelitian itu. Jadi Mbak, setahun sebelum saya masuk ke 2018, saya sudah mulai melakukan research begitu ya, terkait dengan secara mendalam ya Mbak ya, walaupun dengan di bidang tersebut begitu ya, yang mau saya tekuni. Misalnya waktu pada saat itu saya misalnya memilih tentang bagaimana cara mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan akademis gitu ya, karena saya lihat banyak mahasiswa yang awalnya semangat tiba-tiba drop gitu ya. Nah kemudian itu yang saya pengen dalami gitu ya. Nah jadi itu saya baca gitu ya, kira-kira variabel apa yang paling cocok untuk mewakili itu. Jadi saya sudah mulai research sudah dari sebenarnya dari 2017 gitu. Itu kira-kira Mbak. Jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya kalau kampus itu meminta dari 2015 ya. Jadi ada 3 tahun sampai Kak Mel tuh memutuskan saya siap sekarang. Dan persiapannya juga meliputi banyak hal ya, termasuk finansial, kesiapan psikologis, dan terutama kesiapan yang berhubungan dengan kepentingan akademisnya ya. Riset-riset pendahuluan tuh sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi termasuk mencari apa yang menjadi fokus studinya ya, gitu ya, Kak Mel ya. Oke. Jadi memang untuk bisa kita memulai studi S3 itu memang dibutuhkan persiapan yang memang tidak sebentar ya, Kak Mel ya. Gitu. Nah, itu untuk Kak Mel bisa tahu bahwa saya harus menyiapkan ini dan itu sampai kemudian saya mau fokus di objek penelitian yang ini. Itu bagaimana prosesnya, Kak? Oke, pertama-tama ya Mbak, saya tuh cari tahu dulu sebenarnya ya, kan teman-teman juga banyak yang kuliah gitu ya, yang S3. Jadi saya cari tahu dulu tentang apa sih yang dihadapi oleh mahasiswa S3 gitu, tuntutannya apa gitu ya. Jadi saya selain saya baca-baca sebenarnya kalau kalau kita baca di webnya Unpad begitu ya, itu kan ada ya mengenai gambarannya perkuliahan gitu ya, tapi kan kadang-kadang tidak terlalu jelas gitu ya kan. Makanya saya seringkali ngobrol sama kakak-kakak dosen yang juga sudah duluan mengambil S3 gitu. Jadi harapannya apa sih untuk S3 itu. Jadi di situ saya mengetahui oh ini tuh sekarang tuh by research. Ya, by research. Jadi semuanya itu adalah dengan penelitian. Nah, kemudian saya juga mencari tahu apa sih harapannya yang harus kita penuhi untuk menjadi satu menjadi lulusan di S3 itu. Jadi saya tahu bahwa oh ternyata harus punya jurnal internasional, harus ada jurnal nasional begitu ya. Jadi kemudian saya juga mencari tahu ini sistem pembelajarannya seperti apa. Kalau by research itu seperti apa sih? Karena saya juga nggak terlalu terbayang gitu ya, by research itu seperti apa. Nah itu yang saya cari tahu dari orang-orang yang sudah pernah menjalani S3 terutama di Unpad Mbak. Jadi ketika itu mulailah saya menyusun strategi gitu ya, menyusun strategi. Pertama saya mengenali diri saya dulu sebenarnya. Saya kira-kira kapan mampunya? Kalau ketika waktu saya punya anak kecil waktu itu ya masih SD, baru belajar nulis, belajar baca begitu ya. Jadi itu saya rasa dari sisi saya sendiri saya kurang mampu, karena saya rasa untuk memenuhi tuntutan itu perlu sangat fokus gitu ya, karena saya sadar diri gitu loh Mbak, kayaknya saya untuk belajar juga saya butuh waktu gitu kan ya. Nah jadi ketika saya mengukur kemampuan saya rasa di tahun 2018 itu adalah tahun yang paling tepat untuk saya bisa
mendaftar. Tapi sebelum itu saya siapkan dulu nih tools-toolsnya. Jadi kayaknya kata teman saya nih, kayaknya kamu harus udah punya topik dulu nih ya, yang memang benar-benar kamu mantap supaya nanti ke depannya kamu nggak lama. Ya, itu yang saya tahu. Nah, kemudian saya mulailah mempersiapkan diri saya banyak literatur review, saya baca gitu ya. Kira-kira dari fenomena yang saya temukan, kira-kira variabelnya apa? Nah, variabelnya itu kira-kira nanti bisanya dikaitkan dengan apa saja begitu ya. Itu yang dulu saya siapkan, Mbak. Jadi saya mulai mencari tahu tuntutan di Unpad itu seperti apa. Itu sih, Mbak, awalnya. Oke, jadi persiapan itu diawali dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ya, terkait Betul, iya. dengan universitas di mana kita mau belajar, prodinya di sana, kemudian terkait Iya. dengan tuntutan akademis di program yang kita ingin belajar di sana ya. Yang tidak kalah pentingnya juga berkonsultasi dengan orang yang memang sudah lulus dari sana atau sudah menempuh pendidikan di sana ya. Jadi kita Betul, bisa Mbak. lebih jelas apa sih tantangannya, apa sih kesulitannya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Termasuk tadi karena ini by riset, maka kita harus melakukan satu penelitian yang sistematis, terstruktur gitu. Maka perlu kita tetapkan dari awal topik penelitian yang akan kita kaji dalam studi kita nanti apa. Lalu dilakukanlah studi Ya, literatur yang cukup banyak gitu ya, Kak Mel ya. iya, Sampai Kak Mel menemukan, oh saya mau meneliti ini gitu ya. betul, Mbak. Oke. Itu membantu banget, Mbak, ketika saya masuk Unpad gitu ya. Baru masuk banget nih, Mbak ya. Ketika saya baru masuk banget, eh, saya itu kan dapat kesempatan untuk bimbingan, dapat dengan promotor begitu ya, dengan promotor. Kemudian bertemu dengan 3 promotor karena kita kan dapatnya 3 promotor ya, satu promotor utama, 2 promotor kopromotor. Nah, itu ketika saya sudah datang dengan siap, mereka juga menerima saya dengan respect begitu ya, dan mereka mengarahkan saya dengan jelas begitu. Jadi karena saya sudah mempersiapkan diri saya, jadi ketika pertemuan pertama saya tahu kesibukan promotor tuh banyak banget gitu ya. Jadi ketika saya menghadap beliau saya sudah siap. Jadi ketika saya mau diarahkan, mereka tahu apa yang mau diarahkan begitu ya, Mbak. Jadi nggak mentah lagi. Jadi itu mungkin ininya salah satu triknya gitu loh, Mbak. Oke. Jadi ketika kita ketemu dengan para promotor nggak bisa juga kita dengan kosong gitu ya. Tapi sudah membawa satu konsep yang akan kita tawarkan kepada promotor. Jadi kalau kita sudah siap bahwa ini konsep yang saya buat, nah mereka tinggal memberikan masukan-masukan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, mereka akan meluruskan atau ada yang salah mereka bisa luruskan gitu. Tapi tidak dari nol dari awal gitu masih bingung gitu, nggak begitu ya Kak Mel ya. Nggak begitu, Mbak. Oke, dan itu ternyata mempercepat ya Kak Mel proses penyelesaian disertasi. Iya. Sangat mempercepat, Mbak. Kalau boleh saya membagi pengalaman, saya itu masuk 2018, saya lulus dari Unpad itu Februari 2021. Jadi saya lulus 5 semester, Mbak, menyelesaikan Nggak sampai 3 tahun program ya. doktoral ini. Iya. Iya, karena adik kelas saya tapi lulusnya duluan kan ya. Iya, mungkin Luar ya biasa. karena tadi ya Mbak ya, karena udah curi start ya Mbak, curi start itu, dan memang paling penting adalah juga bagaimanapun kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri ya. Pasti yang pertama kita kalau berdoa itu udah pasti ya Mbak ya. Tapi juga saya kebetulan tadi saya diberkahi dengan promotor-promotor yang apa ya, yang mensupport begitu ya Mbak ya. Tetapi mungkin kalau sepengalaman, kalau kita jadi dosen ya Mbak, saya pikir juga mungkin kan ini adalah proses timbal balik begitu. Jadi ketika mereka welcome, tapi ketika kita sebagai mahasiswa tidak dilihat memiliki kesiapan, juga mungkin nanti proses diskusinya nggak terlalu lancar, nggak terlalu progresnya nggak terlalu cepat begitu. Jadi memang harus timbal balik dua arah begitu. Oke. Nah, terkait dengan promotor nih, karena promotor kan juga faktor penting ya dalam keberhasilan studi S3. Kita itu berinteraksi dengan 3 orang promotor yang karakter kompetensi beda-beda,
ciri-ciri dan segala macam kesibukan berbeda, dan ini merupakan interaksi jangka panjang. Kita tidak cukup hanya sebulan 2 bulan, tapi sepanjang masa studi. Nah, saya ingin Kak Mel itu menceritakan mungkin ketiga promotor mungkin masing-masing itu mungkin apa tantangannya dan apa cara Kak Mel untuk bisa mengatasi tantangan itu sehingga bisa menyelesaikan proses bimbingan dengan baik. Iya, jadi promotor saya tuh ada 3 orang ya. Yang pertama almarhum Profesor Zuliska Iskandar ya. Beliau ini adalah profesor dalam bidang psikologi sosial ya. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Junaidi, beliau ini adalah pakar dalam bidang psikologi klinis. Kemudian Bapak Dr. Surya Cahyadi, beliau adalah pakar dalam psikologi pendidikan. Jadi memang ada pakarnya beda-beda begitu ya Mbak ya. Nah, memang dan kemudian semuanya dengan kesibukan yang sama gitu ya, kesibukannya padat begitu ya. Kemudian tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini strategi teknisnya dulu nih Mbak ya. Tentunya kan pada saat saya itu berinteraksi dengan promotor, yang pertama saya kenali adalah promotor utama ya Mbak. Saya memperkenalkan diri kepada promotor utama. Nah, saya berusaha memfasilitasi gitu ya apa yang diharapkan oleh promotor utama saya terhadap saya sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kalau promotor utama saya itu sukanya men-challenge Mbak, men-encourage saya untuk mencari tahu banyak hal gitu ya. Jadi kalau beliau minta sekarang, kalau bisa datangnya jangan terlalu lama begitu ya, jangan terlalu lama. Itu saya kenali bahwa kayaknya kalau dengan Bapak promotor utama saya itu jangan terlalu lama begitu ya. Jadi beliau pengennya seperti itu. Jadi saya berusaha memenuhi itu. Jadi kalau beliau kasih masukan, saya tanpa berlama-lama saya pasti memberikan perbaikan kembali. Memberikan perbaikan. Mau itu salah, mau itu masih diomelin misalnya seperti itu, pokoknya saya pede aja saya kasih gitu ya. Karena menurut saya kalau saya berlama-lama berkutat dengan pikiran saya sendiri juga nggak akan ada beresnya gitu ya. Dan kemudian mungkin promotor utama saya memang tipenya seperti itu, jangan berlama-lama begitu. Jadi itu yang saya kenali. Nah, kebetulan kedua promotor saya yang lainnya itu ritmenya itu mengikuti promotor utama begitu ya, kalau yang saya perhatikan gitu. Jadi pada saat itu memang saya di awal tuh saya sudah mengajukan permohonan kalau boleh gitu ya, kalau boleh kita ada grup WA bersama begitu ya, grup WA bertiga bareng begitu. Jadi apapun progres dari, dan itu diizinkan oleh ketiga promotor saya. Jadi apapun progres dari bimbingan saya dengan promotor utama ya, kemudian dengan kedua promotor yang lain itu selalu saya laporkan kepada di grup WA tersebut Mbak. Jadi itu yang kiat-kiat yang mungkin sehingga nanti informasinya tuh sejalan begitu Mbak. Oke, jadi yang utama adalah mengenali karakter promotor ya, ini yang penting ya, betul, agar kita bisa memberikan respon sesuai dengan yang beliau-beliau harapkan. Karena seperti tadi juga kita sudah singgung, ini interaksi timbal balik yang apa yang kita tunjukkan itu akan mempengaruhi promotor dan sebaliknya ya. Jadi kalau kita ingin hubungannya berjalan lancar, maka memang harus ada saling kesepahaman dan saling mendukung gitu ya, satu sama lain. Kemudian salah satu juga kesulitan dalam melanjutkan studi itu adalah masalah keuangan atau dana. Nah, ini gimana Kak Mel yang Kakak alami selama studi S3? Iya, ini buka-bukaan aja ya Mbak ya. Ya, jadi memang Mbak, jadi kalau studi S3 itu kan banyak hal yang harus kita betul ya, kita dapat beasiswa dari kampus begitu ya, tetapi akan berbeda dengan kalau kita full mengajar begitu. Kebetulan Mbak, saya itu memang sama-sama di Bandung ininya, saya mengajar maupun sekolah itu di Bandung. Sebenarnya saya bisa izin belajar ya Mbak, tapi tadi di awal saya sudah mengenali diri saya sendiri. Kayaknya saya nggak akan mampu kalau saya sambil ngajar sambil belajar begitu ya. Jadi saya memohon izin. Kebetulan saya difasilitasi juga ya, nggak apa-apa.
gitu ya, kalau nggak ngajar. Berarti tugas belajar begitu ya, tugas belajar. Jadi full semua apapun yang saya dapatkan sebelumnya itu tidak saya dapatkan ketika saya sekolah begitu. Nah, padahal ya Mbak ya, mungkin kalau kita di rumah tangga gitu ya, banyak hal yang udah ada pos-posnya begitu ya. Tetapi memang itu tadi Mbak ya, kalau menurut saya sih, sepengalaman saya ya Mbak ya, mau kita uangnya berapapun begitu ya, mau gajinya berapapun ya, kalau kita bisa menatanya dengan apa namanya ya, dengan tepat begitu ya, sebenarnya sih cukup-cukup aja Mbak, begitu ya, cukup-cukup aja, walaupun dicukup-cukupin. Nah itu sebenarnya Mbak yang mendorong saya kenapa saya pengen lulus secepat mungkin. Itu salah satu faktornya Mbak, karena saya ngerasain, aduh kok kayaknya susah banget gitu ya, walaupun ada suami, tapi kan nggak enak juga ya Mbak ya, untuk ini ke suami gitu. Jadi itu salah satu faktor yang mendorong saya supaya saya cepat-cepat lulus tuh Mbak. Oke. Ya, jadi di situ berarti ada hal yang mungkin pada saat kita mengalami itu merupakan sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, tapi justru itu menjadi bahan bakar untuk kita bergerak lebih cepat ya, untuk menyelesaikan ya. Ya, itu buat saya sih seperti itu Mbak. Jadi saya nggak pengen berlama-lama karena nggak enak gitu loh rasanya. Oke, baik-baik. Nah, kemudian Kak Mel, ini kan tentu apa yang direncanakan di awal itu kan tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana ya. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namanya kehidupan, pastilah ada kejutan-kejutan. Nah, apa yang Kak Mel alami setelah masuk terjun menjadi mahasiswa S3 dan kemudian menemukan kenyataan? Itu apa yang ditemukan? Banyak lah Mbak, ya mungkin ini Mbak Rahmi juga dan teman-teman S3 nih, contoh kecilnya aja nih Mbak ya, contoh kecilnya aja. Kita udah serius banget nih ngerjain perbaikan gitu ya. Begitu dateng ke promotor ya, bukan seperti ini yang diharapkan gitu ya, bukan seperti ini yang diharapkan. Yang tadinya kita semangat gitu ya, yang tadinya kita merasa yakin gitu ya, drop gitu ya, kayak dijatuhin dari gedung yang tinggi gitu ya. Apakah aku sebodoh itu begitu ya, apakah aku setidak mampu itu tuh sering kali secara pribadi saya rasakan setiap kali saya mau bertemu dengan promotor saya, setelah bertemu dengan promotor saya. Nah, biasanya nih Mbak, yang saya lakukan, yang pertama saya mengatasinya, kalau problem solving itu saya problem solving dalam sisi emosi dulu, itu yang pertama. Jadi saya merilis emosi saya. Kebetulan saya ini doyannya makan ya Mbak ya, jadi saya sebenarnya orangnya murahan, gampangan gitu ya. Jadi saya kalau habis bimbingan, rasanya saya perlu makan yang banyak. Mbak Rahmi mungkin lihat nih, kalau saya begitu waktu saya sekolah tuh gemuk banget gitu ya. Nah, itu saya makan. Saya makan, atau enggak saya kadang-kadang Mbak, saya berhenti di apa namanya, di rest area, saya jajan apa, ngopi gitu ya, yang murah-murah karena duitnya juga nggak banyak gitu ya, tapi saya minum kopi di situ, atau saya telepon teman saya telepon suami saya begitu ya, untuk saya cerita apa yang saya rasakan, Melepaskan emosi yang negatif. melepaskan emosi gitu ya. Nah, tetapi mungkin itu yang selalu saya terapkan dalam diri saya, ketika saya pulang itu harus sudah selesai. Karena saya belajar dari teman-teman juga, ada yang berlama-lama untuk menata emosinya. Nah, kadang itu yang pernah disinggung oleh promotor saya. Kalau kalau Melani itu udah kayak banteng katanya gitu ya. Nggak pernah apa namanya, istilahnya beliau bilang banteng karena kayaknya nggak pernah patah semangat begitu ya. Padahal beliau nggak tahu saya nangis di belakang. Tapi saya ngerjain, tapi saya nggak mau berhenti. Jadi saya ngerjain sambil menangis. Tapi saya tetap ngerjain. Jadi selain merilis emosi, saya juga problem solving coping Mbak. Jadi saya tetap ngerjain. Walaupun saya sambil menangis-nangis gitu ya. Atau kadang-kadang kalau sambil nangis, pikirannya nggak terlalu fokus ya Mbak ya. Tapi saya tetap kerjain. Saya mungkin cuma ngerapiin paragraf, cuma ngerapiin kalimat, bukan kontennya Mbak ya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan tulisan saya itu. Wow, luar biasa. Jadi ternyata begitu ya. Saat kita drop, saat kita jatuh, yang utama kita kasih waktu untuk diri kita untuk melepaskan emosi itu dengan berbagai cara ya. Yang kita pasti sudah mengenal diri kita ya.
makan, minum kopi atau ngobrol dengan seseorang yang dekat dengan diri kita gitu ya. Tapi yang terpenting adalah tidak berhenti. Tidak Iya, Mbak. berhenti mengerjakan. Sekecil Iya, apapun kita tetap in touch dengan disertasi kita. betul. Jadi tidak mengambil jarak dengan disertasi walaupun kita merasa sedang gagal banget ini gitu ya. Betul, Mbak. Oke. Walaupun jadi kita cuman benerin paragrafnya aja, ngerapiin marginnya aja, enggak. Pokoknya saya tetap mengerjakan gitu. Saya tetap menyentuh dia, saya tetap menyayangi dia, begitu. Wow, luar biasa. Karena memang sesuatu kalau kemudian kita sudah mulai mengambil jarak, jaraknya akan semakin jauh dan kita juga enggan untuk balik lagi ya. Iya, Mbak. Untuk mulainya lagi tuh pasti susah. Nah, Oke, saya mengenali diri saya seperti itu. Ya, oke. saya mengenali diri saya seperti itu. Jadi, saya itu orangnya kalau udah lama, saya kan susah untuk masuk lagi. Jadi, saya Mm-mm, nggak mau itu. Sebelum kita mulai melakukan sesuatu, kita kan sudah punya target, mm-mm. sudah punya tujuan. Saya harus selesai. Itu yang selalu saya pegang. Jadi, apapun yang terjadi, mau itu nangis, nangisnya mau nangis air, nangis darah, tetap saya akan melakukan itu, Oke. melakukan tugas-tugas akademik saya. Ya, jadi pada saat kita mulai memutuskan untuk kita melanjutkan sekolah, kita juga sudah memahami keterbatasan dan kemampuan kita. Kita punya target bahwa kita harus menyelesaikan dalam waktu sekian lama dengan mungkin segala kapasitas ya, perhatian, tenaga, biaya kita yang terbatas, maka kita konsisten dengan pada tujuan itu gitu ya. Iya, Jadi Mbak. walaupun kegagalan-kegagalan kita lalui, tetap kita ingat bahwa aku mau lulus pada saat itu gitu ya, sehingga itu memacu kita untuk bangkit lagi gitu ya Kak Ya, Mel. betul, Mbak. Oke, ini luar biasa nih, pelajaran yang penting sekali nih buat teman-teman ya yang menyaksikan video ini. Kemudian Kak Mel ya, eh, apa yang membedakan Kak Mel dengan orang-orang lain yang juga menjalani studi di tempat yang sama? Kenapa kok Kak Mel itu bisa selesai lebih cepat, jauh lebih cepat dari mereka semua? Iya. Mungkin Mbak yang membedakan ya Mm-mm. tadi eh, saya dengan yang lainnya. Kalau saya pikir-pikir nih Mbak ya, Mm. kayaknya yang tadi Mbak, yang kata promotor saya punya karakteristik banteng tadi ya Mbak ya. Oke. Jadi mungkin itu. Tadi yang Kak Mel katakan bahwa yang membedakan Kak Mel dengan teman-teman yang mungkin tidak secepat Kak Mel adalah karakter yang tidak mudah putus asa gitu ya, yang tidak mudah menyerah. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang lagi seperti apa itu dan apa yang mereka lakukan sehingga tidak secepat Kak Mel gitu. Iya. eh yang tadi ya Mbak, yang tidak mudah menyerah tadi, ya memang karena saya punya target tadi ya Mbak ya. Nah kemudian saya itu ibarat kata udah bisa meregulasi emosi saya Mbak. Jadi saya mengatur emosi saya. Jadi tadi walaupun saya dalam keadaan sedih, walaupun saya dalam keadaan drop gitu ya, galau gitu ya, tapi saya bisa memaksakan diri saya, istilahnya ya, mendorong diri saya tetap engage ya, tetap 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 apa ya, tetap terhubung dengan tugas-tugas akademik saya. Jadi walaupun saya lagi dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, saya tetap berusaha melakukan tugas-tugas akademik saya. Jadi mungkin kalau orang lain butuh butuh apa ya, butuh waktu untuk meregulasi, meredam emosi-emosi yang tadi yang negatif tadi. Waktu Kalau lebih saya, lama mungkin ya, butuh ya waktu waktu yang lebih lebih lama. lama. Kalau saya sambil jalan aja gitu ya. Saya sambil Hmm. jalan aja untuk meredam itu. Jadi saya berusaha berdamai dengan emosi-emosi negatif tersebut dan kemudian saya fokusnya pokoknya saya harus selesai apapun yang terjadi. Dan kemudian ini mungkin ya Mbak, saya itu selalu membreakdown target-target itu ke dalam target-target kecil. Hmm. Dalam target-target kecil. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya tahu tuntutannya adalah jurnal internasional, jurnal nasional. Kemudian saya tahu juga kalau mau dapat nilai A misalnya ya, jurnal internasionalnya harus yang Q berapa begitu ya. Harus dapat minimal berapa begitu. Nah,
Itulah Mbak yang saya berusaha untuk capai. Jadi misalnya saya lihat gitu, kira-kira dengan apa yang saya punya gitu ya, saya ini sudah bisa nulis di mana gitu ya. Apakah saya bisa nulis di artikel yang nasional begitu ya. Nah, saya coba tulis ya. Kemudian dalam hati saya tuh saya sudah berpikir kalau saya sudah sampai survei awal misalnya ya, saya sudah punya data survei awal, saya akan coba tulis di jurnal nasional, di mana itu adalah semester 2 misalnya gitu ya. Di semester 2 saya punya target di jurnal nasional. Nanti ketika saya eh, sudah ACC nih judulnya gitu ya. Saya mungkin uji validitas, reliabilitas misalnya. Saya punya target saya masuk ke jurnal internasional. Jadi mungkin selain tadi ya Mbak ya, pokoknya mengesampingkan emosi-emosi negatif gitu ya. Saya juga punya target-target kecil dan saya berusaha untuk mencapainya. Begitu Mbak. Oke, jadi selain dari bisa mengelola emosi negatif tadi agar tetap terus in touch dengan disertasi, tapi yang utama juga ternyata ada target-target yang jelas dan spesifik yang harus dicapai ya, Ya, betul. dari waktu ke waktu untuk bisa sampai kepada tujuan utamanya bisa menyelesaikan studi S3 begitu ya. Ya, betul Mbak. Dan yang itu didapatkan dari persiapan sebelumnya ya, informasi, konsultasi dengan orang yang sudah pernah mengikuti. Jadi memang sudah lebih jelas langkah-langkahnya sampai nanti di garis finishnya gitu. Iya, betul. Dan mungkin itu yang membedakan dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin yang lain Iya. mungkin kurang persiapannya di sana ya. Betul, Mbak. Jadi nanti mungkin nantilah ya gitu ya. Nanti aja di ujung begitu ya. Nah, kalau saya tidak seperti itu. Tapi sebelumnya saya konsultasi dengan promotor saya karena saya juga harus melibatkan promotor saya. Jadi saya konsultasi dengan promotor, dengan Kaprodi pada saat itu ya. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini bisa dimasukkan ke dalam catatan dalam penelitian saya gitu ya atau tidak begitu ya. Jadi betul Mbak, saya juga mencari informasi-informasi supaya yang saya lakukan ini memang memang ada manfaatnya begitu ya untuk pendidikan saya begitu Mbak. Oke, luar biasa ya. Ini penting sekali saya kira ini ya. Kemudian kalau sekarang Kak Mel lihat lagi nih ke belakang ya, waktu 2 tahun setengah yang up and down itu. Nah, sekarang Kak Mel berdiri sudah mencapai keberhasilan. Nah, Kak Mel mau mengatakan apa tentang 2,5 tahun itu? Ya, mengatakan apa ya? Ya, yang pasti saya mau berterima kasih ya kepada pertama-tama diri saya sendiri ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri sudah eh, sudah berhasil begitu ya, sudah bisa melalui onak dan duri tadi begitu ya. Kalau misalnya saya mau berterima kasih pastinya sama Tuhan, pasti gitu ya, sudah pasti. Tetapi pada diri saya sendiri karena saya melihat kayaknya nggak mungkin ya kalau saya yang sekarang untuk melalui itu udah pasti kayaknya capek banget gitu ya. Tetapi memang pengalaman sekolah itu juga membuat saya banyak hal yang saya pelajari Mbak, bukan hanya karena menurut saya begini, S3 itu bukan hanya mendapatkan gelar, tetapi banyak pengalaman kehidupan yang pembelajaran tentang kehidupan yang bisa kita pakai ketika kita sudah lulus S3. Jadi kita bukan jadi lagi orang yang serba tahu gitu ya, serba tahu, serba bisa, serba hebat gitu ya, karena kita tahu bahwa sehebat apapun kita gitu ya, ada hal yang lebih hebat lagi ada orang lain lagi yang lebih hebat di luar kita gitu ya. Dan kemudian hasil itu ya akan lebih nikmat ketika diperoleh dengan proses-proses yang betul-betul kita jalani dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi saya lebih menghargai suatu proses gitu ya Mbak ya, dan saya bangga dengan apa yang sudah saya lalui. Oke, jadi Kak Mel dipenuhi rasa syukur juga bangga ya
atas usaha dan keberhasilan yang sudah didapat, tentu saja syukur atas dukungan orang-orang yang memang berkontribusi dalam keberhasilan Kak Mel ya. Kemudian kalau misalnya Kak Mel lihat lagi ke dalam diri Kak Mel, apa kira-kira yang berubah atau tumbuh di dalam diri Kak Mel setelah melalui pendidikan S3 Kak? Yang tumbuh di dalam diri saya ya Mbak ya, di dalam diri saya itu lebih bisa menghargai setiap orang gitu ya, menghargai orang. Saya itu kalau melihat orang dulu gitu ya, kalau saya melihat orang dulu itu selalu dari sudut pandang saya. Selalu dari sudut pandang saya. Nah, ketika saya S3, saya melihat saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman, jadi saya banyak bisa lebih empati Mbak, lebih empati, lebih ketika dia tidak melakukan itu sebenarnya apa yang terjadi di dalam dirinya, apa sih hal-hal yang apa namanya yang dia alami gitu ya, sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Dan sebenarnya juga itu saya lakukan kepada mahasiswa saya sekarang gitu ya, kepada mahasiswa saya. Jadi saya kadang-kadang dulu tuh suka lupa begitu ya dengan persoalan-persoalan mereka di luar sana begitu ya. Nah, kalau sekarang saya bisa, karena saya sebagai mahasiswa gitu ya, saya baru sebagai mahasiswa. Jadi saya lebih empati terhadap teman-teman mahasiswa yang sedang belajar, sudah mau mencapai sarjana ataupun magister gitu. Oke, jadi lebih bisa berempati ya kepada posisi mahasiswa karena kita baru saja melalui pengalaman sebagai mahasiswa yang cukup panjang dan berat gitu ya. Sehingga kita juga menjadi lebih mudah memahami dan kita tidak lagi berpikir dari sudut pandang kita, tapi kita sudah tahu bahwa dia melakukan itu pasti karena ada sesuatu, ada alasan kenapa dia melakukan itu gitu ya. Oke. Dan satu lagi Mbak, itu semua pengalaman itu membuat saya lebih yakin terhadap diri saya sendiri Mbak. Jadi dulu saya tadi mungkin di awal Mbak bisa menangkap, mungkin saya tidak terlalu percaya dengan kemampuan saya gitu ya. Makanya saya menunda-nunda S3 gitu ya. Tapi ternyata saya dari pengalaman saya menghadapi, bukan hanya mendapat gelar S3-nya ya Mbak ya, tetapi menghadapi semua tantangan, tuntutan begitu ya, saya lebih percaya gitu ya terhadap diri saya begitu ya. Sehingga itu mendorong saya untuk sekarang tuh lebih mengembangkan diri. Jadi saya tahu gitu ya, potensi saya ternyata bukan seminim yang saya nilai Pikirkan pada saat sebelum sebelumnya. S3 begitu ya. Bukan hanya potensi kognitif Mbak, tetapi daya juang segalanya begitu ya. Itu yang saya bisa dapatkan juga Mbak. Oke, jadi dengan keberhasilan studi, Kak Mel melihat bahwa oh ternyata aku mampu mengerjakan dan mengatasi tantangan sebesar itu gitu. Aku bisa keluar dengan hasil yang sangat membanggakan. Jadi artinya mungkin selama ini aku belum melihat hal-hal yang luar biasa dari diriku gitu ya. Sehingga akhirnya itu menambah kepercayaan diri gitu ya Kak Mel. Gitu. Apalagi jadi ketika dikasih tugas apapun nih ya sebagai kaprodi apa segala macam, hayulah gitulah ya. Gitu. Oke, jadi kita lebih yakin bahwa kita mampu ya. Jangan yang susah gitu aja aku tuh udah berhasil gitu dengan nilai yang baik gitu. Mungkin aku akan bisa juga mengatasi tantangan-tantangan yang lain gitu. Karena biasanya kehidupan setelah S3 itu bukannya tuntutan dan masalah mereda ya, tapi justru makin menjadi-jadi gitu ya Kak Mel. Iya. Dan lucunya aku kangen loh ya, kangen sekolah lagi begitu udah kerja. Rasanya lebih enak sekolah ya. Iya, karena mikirnya cuma satu ya, fokus satu penelitian kita. Nah sekarang saja betul. iya. Kalau sekarang semua hal ya banyak sekali yang harus dipikirin ya pada saat yang sama gitu. Jadi memang betul-betul mengerjakan disertasi itu memang latihan yang luar biasa ya, sehingga kita juga memperbesar daya tahan, memperbesar toleransi stres ya, memperbesar kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Jadi memang luar biasa ya pengalaman
S3 itu ya. Iya, Baik. Kemudian kalau misalnya kepada teman-teman nih, adik-adik atau teman-teman, rekan-rekan kita yang saat ini sedang merasa pesimis dan hampir putus asa nih, saat mereka saat ini menghadapi masalah, kendala, kegagalan dalam tugas akhirnya. Apa yang Kak Mel ingin sampaikan pada mereka? ya. Buat teman-teman semua mungkin yang sedang dalam keadaan tidak baik ya, kurang baik begitu ya, merasa dirinya eh, tidak mampu begitu ya. Itu tuh hal yang biasa gitu ya, bukan artinya yang biasa. Maksudnya setiap orang yang sekolah gitu ya, saya yakin pasti pernah berada di dalam fase itu. Ya, fase di mana kayaknya ini saya nggak akan bisa deh melalui ini gitu ya, pasti pernah punya fase itu gitu ya, karena eh, siapapun itu mau sepinter apapun, mau seberuntung apapun begitu ya, pasti pernah ada rintangan yang dihadapi gitu ya. Tetapi kalau menurut saya tetap terus aja berjalan ya, terus saja mencoba ya, mencoba tentunya eh, kita harus kenali dulu masalahnya apa sih gitu ya, masalahnya apa, apakah misalnya terkait dengan misalnya kayak saya tadi ya, promotor atau pembimbing masih belum puas dengan tulisan saya misalnya begitu, berarti kan artinya saya harus lebih banyak membaca lagi begitu ya, saya harus lebih banyak membaca lagi ya, baik itu membaca dari hal terkait dengan teori-teori yang saya gunakan begitu ya, atau membaca mungkin artikel-artikel dengan gaya penulisan yang memang disukai oleh promotor saya begitu ya. Nah, jadi saya kenali masalahnya apa sih begitu ya, karena kalau kita tidak mengenali masalahnya tentu saja kita juga tidak bisa mengatasi masalahnya. Jadi kita kenali yang menjadi hambatan kita itu apa begitu. Nah, kalau saya tadi kan lebih ke kontennya ya, lebih konten tulisannya kurang sesuai dengan harapan promotor. Berarti saya mengenali, oh kayaknya saya kurang banyak membaca. Jadi itulah yang saya atasi gitu loh. Atau mungkin teman-teman ada yang sulit membagi waktu begitu ya. Nah, itu mungkin yang harus dicoba gitu ya. Mana yang harus diprioritaskan? Misalnya teman-teman ada yang sudah kerja misalnya ya sekarang tapi keteteran skripsinya misalnya gitu ya. Tetapi kan tentunya harus ada yang harus diprioritaskan gitu. Jadi betul-betul emang kita harus yakin bahwa bukan saya ini yang paling malang sedunia. Karena kalau kita berpikir selalu saya yang paling malang sedunia, membanding-bandingkan dengan teman lain, itu nggak ada selesainya. Ya, tapi yakinlah bahwa semua orang ketika sekolah atau ketika bekerja, ketika melakukan apapun, pasti pernah menghadapi hambatan. Kenali hambatannya apa. Coba cari solusinya pelan-pelan, begitu ya. Kalau belum pas, cari cara yang lain. Pasti bisa. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kita harus sadari bahwa kesulitan itu adalah hal yang wajar memang dihadapi oleh semua orang yang menempuh jalan itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa orang lain juga mengalami masalah yang sama, itu membuat kita juga bisa lebih positif dan lebih optimis. Dibanding kita merasa bahwa saya ini malang sekali, promotor saya memang orang yang negatif atau yang subjektif, itu justru membuat kita menjadi tidak berdaya untuk bisa mencari jalan keluar gitu ya. Jadi berpikir positif bahwa semua orang akan mengalami ini. Dan yang kedua adalah berusaha mencari jalan keluarnya, menemukan apa akar masalahnya dulu sebelum mengatasi. Gitu. Apa yang menjadi penyebab saya gagal, apa yang menyebab saya belum berhasil, apa yang membuat promotor belum puas dengan apa yang sudah saya kerjakan. Lalu kita berusaha memperbaikinya. Dan yang terpenting adalah tidak putus asa dengan satu kegagalan, tapi terus mencoba. Kalau kita masih gagal, artinya cara kita menyelesaikan masih belum tepat, gitu ya Kak Mel tadi ya. Jadi cari cara lain, gitu. Jadi terus mencoba dengan cara lain sampai nanti kegagalan itu bisa kita atasi, gitu ya Kak Mel. Ya, betul sekali. Luar biasa ini tipsnya. Kemudian Kak Mel, kalau untuk teman-teman nih yang ingin melanjutkan S3 tapi masih ragu,
merasa aduh aku pasti nggak kuat, aku melihat si Anu begitu, si Anu begini, aduh aku nggak kuat deh, aku nanti-nanti aja deh. Nah, untuk orang-orang yang sedang berada di tahap ini saat ini, Kak Mel ingin menyampaikan apa nih? Iya, buat saya ya, kalau buat teman-teman yang memang punya niat untuk S3 tetapi masih galau begitu ya. eh, Sebenarnya yang saya bisa dapatkan juga ya dari pengalaman saya ya Mbak ya, apa yang dia alami oleh orang lain, kesulitan oleh orang lain itu ketika kita udah menjalaninya begitu ya, ketika kita sudah menjalaninya itu tuh tidak sesulit yang kita bayangkan begitu ya Mbak ya. Tapi kan yang penting kita menjalaninya tadi ya, menjalaninya itu dengan optimis begitu ya tadi ya, dengan pikiran-pikiran yang positif bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya begitu ya. Jadi semua orang juga pasti mengalami masalah-masalah terkait dengan ini. Kemudian kita coba cari akar permasalahannya. Jadi kalau menurut saya jangan melihat atau pengalaman orang lain itu dari sisi negatifnya begitu ya, dari sisi negatifnya, tapi lebih baik yang kita lihat, yang kita lihat adalah apa saja tuntutannya, apa saja hambatannya gitu ya, apa saja apa saja yang diperlukan untuk mencapai keinginan kita itu lulus S3 begitu ya. Sehingga yang kita fokuskan bukan kesulitan-kesulitan orang lain, tetapi yang kita fokuskan adalah kita ini senjata apa yang kita harus punya begitu ya untuk mencapai cita-cita kita tadi, pengen lulus S3. Jadi kalau menurut saya jangan fokus pada kesulitan-kesulitan orang lain, tapi pelajari aja. Kayaknya dia menghadapi kesulitan itu mungkin karena dia eh, apa ya, sulit bagi waktu ya mungkin ya, karena dia sambil kerja sambil ngajar ya gitu ya. Nah kalau gitu kita ngukur, kayaknya kalau saya nggak bisa nih gitu ya. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang kita bisa persiapkan pada diri kita supaya kita bisa ya, bisa menyelesaikan tadi ya, mencapai cita-cita kita tadi gitu Mbak. Oke. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Kak Mel, kita tidak perlu punya pikiran bahwa apa yang sulit bagi orang lain sudah pasti itu akan sulit bagi kita, atau kesulitan-kesulitan yang orang alami itu belum tentu kita juga merasakannya demikian gitu, karena memang tiap orang itu ada keunikan dan situasi yang ada di sekitarnya itu juga berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Tapi kita lebih fokus kepada menilainya secara objektif. Apa sebenarnya tuntutan-tuntutan yang ada di dalam studi tersebut? Apa yang diharapkan bagi orang yang sedang menempuh jalan studi itu? Kita lebih fokus ke sana untuk menyiapkan diri mengatasi itu semua, dibandingkan kita berpikir bahwa dia sulit di sana, aku pasti sulit di sana. Dia punya masalah dengan itu, aku pasti punya masalah. Itu belum tentu seperti itu ya. Belum tentu. Bisa aja kita dapat masalahnya yang beda lagi gitu ya. Daripada pusing-pusing mikirin yang belum terjadi, fokus nyiapin senjata-senjata gitu ya. Yang untuk kita nanti ibarat kata ini kita mau perang nih ya, mau perang, kita persiapkan diri kita. Tadi ya dengan banyak membaca ya, kemudian kita keluarga kita kasih kasih pengertian tentang tuntutannya seperti apa ketika sekolah begitu ya. Kemudian kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita tinggalkan seperti itu Mbak. Oke, jadi lebih kepada membangun kesiapan kita, menyiapkan lingkungan juga agar bisa mendukung keberhasilan studi kita, gitu. Dan mengumpulkan segala informasi dan menyiapkan langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk bisa selesai dengan hasil yang terbaik. Gitu ya, Kak Mel ya. Ya betul Mbak. Aduh, luar biasa sekali Kak Mel obrolan kita pada hari ini. Saya yakin sekali teman-teman yang menonton video ini akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat gitu, mendapatkan apa ya, energi gitu ya. Orang yang saat ini sedang hampir putus asa atau yang masih ragu dengan kemampuannya, dengan apa yang disampaikan oleh Kak Mel, sudah mulai berpikir fokus saja apa yang ingin dicapai dan menyiapkan strategi-strateginya agar tujuan itu bisa tercapai gitu. Terima kasih banyak Kak Mel atas kehadirannya.
pada hari ini dengan cantik dan sangat menginspirasi. Sukses ya Kak Mel untuk pekerjaannya di tempat bekerja. Mudah-mudahan amanah yang dijalankan dan yang diberikan oleh tidak hanya oleh lembaga tempat bekerja tapi juga mungkin kehidupan di tengah-tengah masyarakat bisa lebih sukses dan bisa lebih berbahagia dengan apa yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Kak Mel. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Mel? Silakan. Ya, terima kasih juga buat Mbak Rahmi ya atas kesempatannya tadi ya memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pengalaman ya, berbagi pengalaman buat teman-teman yang memang akan melanjutkan studi atau sekarang dalam penyelesaian studi gitu ya. Percayalah bahwa kalian semua, Anda semua itu orang-orang yang beruntung gitu ya. Karena nggak semua orang itu punya kesempatan untuk studi gitu ya. Bahkan untuk masuk ke jenjang perkuliahan itu aja mungkin nggak punya kesempatan gitu ya. Nah, kita yang sudah punya kesempatan ya sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Nikmati semuanya tentu saja dan apapun masalahnya pasti kalau kita teguh, kalau kita memang punya tujuan, apapun masalahnya pasti kita bisa atasi. Itu Oke. dari saya Mbak Ami. Baik, terima kasih banyak Kak Mel pesannya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya membangkitkan semangat ya buat teman-teman yang sedang ataupun akan menonton video ini. Terima kasih sudah hadir hari ini Kak Mel. Saya tutup ya pembicaraan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi Kak Mel. Mungkin Ya. dengan kesempatan yang lebih baik lagi dan lebih menyenangkan lagi. Iya. Terima kasih Mbak Rahmi. Oke. Dadah Kak Mel. Sampai ketemu lagi. Ya.